Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Allah membangunkan kita kembali setelah kematian kita. Allah kembali memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah SAW berdoa sebagai permintaan khusus kepada Allah untuk umat beliau dengan doa yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya, yang mengawali pagi harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpagi-pagi dalam kebaikan. Juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, Basyiru al-masya'ina fi dhalami ilal masjidi binurit tami yaumal qiyamah. Ini keramatnya subuh hari itu atau di waktu subuh, sampai Rasulullah memberikan kabar gembira. Basyiru, berikan kabar gembira kepada mereka. Al-masya'ina, siapa mereka itu? Mereka yang berjalan di gelap-gelap malam ilal masjid, menuju masjid di subuh hari, bidurit tami ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna pada dirinya. Itu keistimewaan dan keramatnya waktu subuh, sampai Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan
hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di pembahasan subuh yang lalu kita sudah menyampaikan tentang apa yang diminum oleh Rasulullah, minuman apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh kali ini bab yang ke-32 adalah babu maja'a fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab atau hadis-hadis yang menerangkan tata cara dan adab Rasulullah ketika minum. Mari kita bacakan bagaimana minumnya Rasulullah, bagaimana tata cara minumnya Rasulullah. Hadis yang pertama disampaikan oleh Ibnu Abbas. Hadis ini disampaikan dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga disampaikan dan diriwayatkan oleh Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi, penulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang sedang kita baca pada pagi hari ini. Apa kata Ibnu Abbas? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'im. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air Zam-Zam dan beliau minum dengan berdiri. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Mari kita lihat penjelasan daripada hadis ini. Hadzal babu fi kaifiyati syurbihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis bab yang berbicara tentang bagaimana cara Rasulullah minum. Wa qad nassal haditsu ala fi'lihi sallallahu alaihi wasallam lisyurbi hala qawmihi qa'iman wa laysa jalisan. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah ketika minum air Zam-Zam itu berdiri dan bukan duduk. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam qad naha fi ahadits ukhra an syurbi qa'iman. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang umatnya di banyak hadis untuk tidak minum berdiri. Apa hadisnya? Salah satu hadisnya yang paling kita kenal adalah hadis yang berbunyi la yashrabanna ahadukum qa'iman. Di situ ada larangan keras dari Rasulullah, la yashrabanna. La itu namanya la an-nahyah, la yang bermakna larangan. Yashrabanna artinya sekali-kali kalian minum, atau janganlah sekali-kali kalian minum qa'iman, dengan berdiri. Tetapi ternyata kita dapati dalam hadis Al-Bukhari dan juga Muslim serta At-Tirmidzi bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan Nabi itu minum air Zam-Zam dengan berdiri. Apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kok seolah dua hadis ini kontradiktif, saling bertentangan? Tidak. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faja'a hadzal haditsu liyadulla ala anna an-nahya laysa lit-tahrimi bal lit-tanzihi al-afdal adamuhu. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa larangan minum berdiri itu bukan larangan yang bermakna atau bersifat haram. Artinya ketika seseorang minum berdiri itu dia dosa besar, tidak. Tetapi larangannya bersifat lit-tanzih, yaitu bersifat tanzih. Apa itu tanzih? Al-afdal adamuhu, yaitu sebaiknya tidak dilakukan. Kita jawab dirahmati Allah. Sebaiknya tidak dilakukan, sebaiknya tidak berdiri. Ini Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya hukum keharamannya itu bukan sampai kepada haram. Larangannya itu bukan sampai kepada haram. Perlu diketahui jamaah yang dirahmati Allah, larangan-larangan di dalam syariat atau perintah-perintah di dalam syariat kaidahnya
Meskipun itu berupa larangan, tetapi tidak semuanya bermakna haram. Sebagaimana perintah-perintah di dalam syariat tidak semuanya bermakna wajib. Tergantung qarinah ataupun variabel ataupun indikator hadis-hadis yang lain bahwasanya menjelaskan kalau perintah atau larangan tersebut tidak selalu mutlak wajib atau tidak selalu mutlak bermakna haram. Contoh di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya afdhalus shalah fi awalil waqt, ya. Sebaik-baik sholat, seutama-utama sholat adalah di awal waktu. Itu hadis yang pertama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain yang berbunyi at-tabarrud. Hadis tabarrud itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika musim-musim panas seperti sekarang, biasanya Rasulullah mengakhirkan sholat zuhur. Karena mengapa? Karena pada musim panas seperti sekarang ini, para sahabat tidak mampu keluar rumah dari saking panasnya terik matahari. Karena itu akan mencelakakan kalau siang hari, siang bolong keluar rumah untuk sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Nabi. Maka Nabi melakukan sholat zuhur di musim panas seperti sekarang ini diakhirkan sampai kepada menjelang asar. Jadi matahari itu sudah mulai agak condong, kemudian panasnya sudah berkurang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya ini ada penjelasan di dalam kitab yang lain bahwa minum berdiri untuk air zam-zam ini adalah kekhususan untuk Rasulullah, tidak berlaku untuk umatnya. Ada penjelasan seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu, minum berdiri oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh Rasulullah itu minum air zam-zam, tidak berlaku untuk air-air yang lainnya. Artinya apa, jamaah yang dirahmati Allah? Rasulullah itu memiliki sifat khususiyat. Rasulullah itu memiliki sifat kekhususan yang oleh Rasulullah itu boleh dilakukan tapi tak berlaku untuk umatnya. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikah lebih dari 4 orang istri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, diperintahkan, ya, diperintahkan. Jadi yang milih Allah, jemaah yang dirahmati Allah. Yang milih Allah. Jadi perempuan-perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah itu yang memerintahkan Allah, yang milih juga Allah. Makanya ada Ibunda Aisyah yang masih perawan. Makanya ada Ibunda Hafsah yang masih muda tapi sudah janda. Tapi juga ada istri beliau juga yang sudah menopause, yang sudah tidak lagi haid, yang artinya sudah berumur. Jadi dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita kalau mau nikah lagi barangkali kan milih sendiri, tidak dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah. Baik, itu tidak lantas juga menjadi wajib untuk umatnya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ini. Umatnya hanya boleh 4, itu pun kalau mampu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu, ya sudah. Meskipun seringkali syariat ini yang dirahmati Allah kalah dengan syariat kurban. Banyak orang yang mampu berkurban tapi pura-pura tidak mampu, begitu. Sebaliknya banyak orang yang tidak mampu berpoligami tapi pura-pura mampu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak kuliah itu pilihan masing-masing. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika sholat tahajud itu bagi Nabi adalah wajib, tetapi bagi umatnya tidak wajib. Itu contoh-contoh khususiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penjelasan. Tapi di dalam kitab ini bahwasanya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah itu minum berdiri itu bahwa keharaman ataupun larangan minum berdiri tidak sampai kepada larangan yang bermakna haram, tetapi itu adalah bermakna sebaiknya ditinggalkan.
Apakah ada hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu minum berdiri jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada. Hadis yang kedua disampaikan oleh Syu'aib an abihi an jaddihi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum berdiri iya, minum dengan duduk juga iya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini disampaikan yukhbiruna sahabi al-jalil annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad syariba wa huwa qa'im marratan wa syariba wa huwa jalisun katsiran. Jadi sahabat ini melihat Rasulullah itu hanya sekali minum berdiri, tetapi hari-harinya beliau minum dengan duduk. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya di dalam kesimpulan ulama yang lain, kapan boleh minum berdiri itu kalau dibutuhkan minum berdiri. Misalkan ya tidak bisa duduk, misalkan mohon maaf pantat kita banyak bisulnya semua, yang dirahmati Allah. Tumpuk bisul akhirnya sulit duduk, maka tidak apa-apa minum berdiri. Karena di sini Rasulullah SAW beliau tuh hanya melihat sekali saja, itu pun air zam-zam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Ibnu Abbas sama hadisnya, ya kita lompati hadisnya sama. Kemudian hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib juga sama. Kemudian ini ada hadis yang disampaikan juga oleh Anas bin Malik. Harusnya jamaah tahu Anas bin Malik, sudah sering kami sampaikan. Ini dia adab Rasulullah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza shariba wa yaqulu huwa aqrahu wa arwa. Ini adab. Bahwasanya kata Anas bin Malik, Rasulullah itu ketika minum maka minumnya itu tidak satu kali tegukan, tidak satu kali nafas. Kalau kata orang sunnah edeg-deg tidak. Tetapi kata Anas bin Malik melihat Rasulullah itu minum 3 kali. 3 kali dalam satu gelas itu, 1, kemudian 2, kemudian 3. Begitu, tidak langsung ini kan, gelet begitu yang dirahmati Allah. Di dalam hadis yang lain itu cara minumnya seperti minumnya onta yang lagi kehausan begitu. Jadi kalau minum seperti itu dibilang minumnya unta yang dirahmati Allah. Tapi nggak apa-apa, silakan minum kalau kita ingin penasaran, ingin disamakan dengan unta oleh Rasulullah. Sebagaimana ketika orang itu sujud semuanya begini, tangannya itu dipermisalkan oleh Rasulullah sebagaimana anjing yang sedang merunduk. Begitu jamaah yang dirahmati Allah, salatan idza syariba. Tetapi ada catatan lain di dalam kitab ini, Rasulullah itu yashrabu syurbatan wa yatanaffasu marratan tsaniyatan kharijal ina'i. Tetapi ketika minum, jamaah yang dirahmati Allah, minum itu bernafasnya itu di luar gelas. Jadi enggak bernafas di dalam gelas, minum, kemudian bernafas, minum, kemudian bernafas, minum, kemudian bernafas, tidak bernafas di dalam gelas ini karena di sini ada penjelasan akan ada bakteri-bakteri yang masuk ketika minum dan bernafas di tengah gelas tersebut. Jadi bakteri yang kita minum kemudian menjadi tidak baik tubuh kita, jemaah dirahmati Allah. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas juga tidak hanya 3 kali, ternyata Rasulullah pernah minum 2 kali tegukan, sama posisinya dikeluarkan ataupun bernafas di luar gelas. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi barangkali yang ada kebiasaan minum adeg-deg mungkin bisa disesuaikan, mungkin bisa ditinggalkan karena ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Lagi-lagi Anas bin Malik. Ini dia. Anas Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam dakhala ala Sulaim atau ala Ummi Sulaim. Rasulullah itu masuk ke rumah Ummu Sulaim. Wa qirbatan mu'allaqatun fasyariba min famil qirbati wa huwa qa'im. Begitu. Kemudian Rasulullah itu melihat tempat air yang terbuat dari dari kulit, ya, kulit hewan yang sudah disamak. Jadi tempat air zaman dahulu itu di zaman Rasulullah bukan Tupperware, ya.
juga bukan tumbler sebagaimana yang dibawa oleh kita sekarang, juga bukan seperti ini, tapi tempat air zaman Rasul itu adalah kulit dari hewan yang tidak najis yang halal dimakan, kemudian disamak dan dikeringkan, kemudian dijadikan tempat air minum. Bahasa Arabnya namanya kirbah. Kirbah itu biasanya digantung. Kalau orang Kangen dulu biasanya namanya tambut, yang dirahmati Allah. Ya, tambut itu sebuah yang besar, tetapi itu bisa untuk menampung air. Tidak tahu kalau di Sumeneb ya. Itu kirba, kemudian biasanya kirba itu memiliki ujung seperti botol aqua itu digantung, kemudian karena digantung Rasulullah minum dengan berdiri. Yang dirahmati Allah. Tetapi ada tambahan hadis, faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil qirbati faqata'atha. Kemudian setelah Rasul itu minum, begitu, setelah Rasul itu minum, kemudian Ummu Sulaim mengambil ujung daripada kirbah itu, kemudian dipotong, begitu, dipotong. Untuk apa? Ternyata untuk disimpan, karena itu ada bekas mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata penulis dalam ini? Ini menjadikan bahwasanya para sahabat itu ya serius sekali untuk mengambil berkah dari bekas-bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bekas Rasulullah, bukan bekas saya, yang dirahmati Allah. Kalau bekas saya buang aja ya. Tapi biasanya saya habiskan minum saya. Arah bekas Nasat Rizal, nggak usah ya, yang dirahmati Allah. Soalnya saya nggak keramat ya, begitu. Yang keramat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Tapi nggak apa-apa Mas Heri kalau mau nyoba ya. Itu, jadi Rasul itu ya bekasnya itu seperti itu. Sebagaimana di hadis-hadis yang lain juga, Rasulullah itu selimutnya pernah diambil oleh Ummu Sulaim diselimutkan kepada saudaranya yang sedang sakit, dengan izin Allah sakitnya itu sembuh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga hadis Ummu Sulaim bahwa Rasulullah itu pernah tidur siang, kemudian karena panas, kemudian Rasulullah itu berkeringat, lantas keringatnya itu dilap menggunakan kain, kemudian diperas keringat tersebut ke botol-botol kecil dan dijadikan parfum, karena wangi keringat Rasulullah itu wangi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadikan parfum. Ada di sini keringatnya yang wangi, ya, yang dirahmati Allah. Jadi ya, barangkali ibu-ibu yang di belakang jangan sombong, misalkan suami saya ganteng Ustaz, menarik dan lain sebagainya, tetap aja keringatnya bau, yang dirahmati Allah, begitu. Atau barangkali suami di sini yang bangga sekali, Ustaz, istri saya itu cantik, perhatian sekali, misalkan seperti itu. Tapi tetap saja kalau meludah bau, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana ludahnya bidadari. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seandainya bidadari surga itu meludah ke 7 samudra, kemudian samudranya akan menjadi tidak asin lagi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ludah kita kadang menjadi penyakit, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila terlalu panjang kajiannya, sudah pagi sekali. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Thank you. Betul, mungkin seperti itu tata cara Rasulullah. Ada hadis yang secara umum disampaikan oleh Rasulullah dalam Anas bin Malik. Saya baca dalam kitab ya, dulu ketika masih sekolah. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan kepada Anas bin Malik dalam hadisnya, ya ghulam. Jadi Anas bin Malik itu diajak oleh Rasulullah untuk apa? Untuk sajian ataupun undangan makan. Masih kecil Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah anak kecil umur 10 tahun, dikhidmatkan dan dihibahkan kepada Rasulullah oleh ibunya, menjadi pembantu Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah itu sampai umur 20 tahun lamanya. Kemudian di umur yang ke-20 tahun Rasulullah juga wafat. Jadi 10 tahun menjadi khadimnya dan pembantu Rasulullah. Memang diserahkan oleh ibunya, dibawa sendiri oleh ibunya Anas bin Malik. Kata Rasulullah, ya ghulam, samillah, qul biyaminik wa qul mimma yalik. Jadi ketika Rasulullah itu
mengajak beliau atau Anas bin Malik ini yang masih kecil, diajari oleh beliau tata cara kalau makan dan minum secara bersamaan. Artinya bersama-sama manusia dalam undangan makan itu ucapkan Bismillah begitu. Ya ghulam samillah, ucapkanlah Bismillah. Jadi sebelum makan dan minum ucapkanlah Bismillah. Wa qul biyaminik, dan makan dan minumlah dengan tangan kanan kamu. Wa qul mimma yalik. Kalau di dalam sajian makanan itu ada banyak lauk, ada banyak makanan, maka makanlah makanan atau minumlah minuman yang terdekat kepada kamu. Jadi ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik yang masih kecil. Jadi kalau ada jamuan makan yang besar, misalkan di sini ada jus, ada opor, kemudian di sana ada daging, ada tempe, kemudian karena yang di dekatnya itu ada daging dan dia tidak suka, ada tempe di ujung sana, itu nggak boleh. Ya, yang dirahmati Allah. Jadi yang terdekat dengannya saja. Ya, yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan saya mendapatkan hadis yang tadi setiap kali satu tegukan Rasulullah itu mengucapkan Alhamdulillah, yang dirahmati Allah. Untuk di sini saya belum dapat, tapi jazakumullah, terima kasih, itu informasi baru untuk saya. Berarti yang dirahmati Allah, ada tambahan pagi hari ini dari saudara kita ketika Rasulullah itu memisah bernafas itu ada ucapan Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jemaah yang dirahmati Allah, sudah sangat pagi barangkali masih hari mau goes atau ya, mau jalan-jalan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.